Tim Brimob Polri berhasil melumpuhkan salah satu jenderal perang kelompok kriminal bersenjata KKB yang selama ini menjadi ancaman serius bagi warga sipil di Papua. Operasi yang berlangsung selama beberapa hari ini berakhir dramatis di wilayah hutan pegunungan Papua ketika target utama ditemukan bersembunyi dan mencoba melarikan diri. Brimob dengan koordinasi penuh dan strategi berbasis intelijen terkini menutup setiap jalur keluar dan menghadang gerak KKB. Jenderal perang KKB ini dikenal sebagai otak di balik sejumlah serangan yang menimpa warga sipil, termasuk pembakaran rumah, penjarahan, dan ancaman terhadap fasilitas publik. Kehadirannya di lapangan selalu memicu kepanikan dan ketegangan di masyarakat setempat. Namun, keberanian tim Brimob yang mengandalkan patroli hutan, drone pengawas, dan jaringan informan lokal membuat upaya pelarian jenderal ini menjadi sia-sia. Operasi penangkapan ini tidak hanya berhasil menimbulkan efek jera terhadap KKB, tetapi juga menunjukkan kemampuan Brimob dalam menangani ancaman bersenjata di medan yang ekstrim. Sumber resmi kepolisian menyatakan bahwa Brimob menggunakan taktik pengejaran yang ketat, memaksa target berlari kocar-kacir di tengah hutan lebat dan akhirnya dapat dikontrol tanpa menimbulkan korban sipil. Selain aspek keamanan, operasi ini juga memiliki dimensi sosial penting. Warga sipil yang sebelumnya hidup dalam ketakutan akibat ancaman KKB, kini dapat merasakan keamanan lebih. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan komitmen Polri, khususnya Brimob, dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat Papua dari kelompok bersenjata yang mengganggu. Sumber dari lapangan menambahkan bahwa pengejaran ini menuntut stamina dan ketahanan fisik tinggi karena medan hutan Papua yang sulit dilalui dan cuaca ekstrim. Namun, koordinasi dan disiplin ketat anggota Brimob memastikan misi dapat selesai tepat waktu. Operasi ini juga dilengkapi dengan dukungan logistik penuh, mulai dari helikopter penyintai, kendaraan taktis, hingga komunikasi satelit untuk menghindari kesalahan koordinasi. Keberhasilan penangkapan ini menjadi sinyal kuat bagi KKB bahwa setiap tindakan kriminal yang mengancam warga sipil akan dihadapi dengan respon cepat dan tegas oleh aparat keamanan. Jenderal perang yang selama ini menjadi simbol kekerasan di wilayah ini kini tidak lagi dapat bergerak bebas, dan langkah-langkah berikutnya oleh Brimob akan memastikan tidak ada celah bagi kelompok bersenjata untuk kembali mengancam keamanan masyarakat. Operasi penangkapan jenderal perang KKB memasuki tahap paling intens ketika tim Brimob Polri memulai pengejaran di tengah hutan lebat Papua. Setelah mendapatkan informasi dari jaringan intelijen lokal, tim bergerak cepat untuk menutup jalur pelarian yang biasa digunakan KKB. Medan yang sulit dengan pepohonan rimbun, tebing curam, dan sungai deras menjadi tantangan utama. Namun Brimob dilengkapi dengan peralatan khusus yang memungkinkan mobilitas tinggi di wilayah ekstrim. Jenderal perang KKB yang dikenal licin dan berpengalaman dalam pertempuran hutan mencoba memanfaatkan medan untuk kabur. Ia bergerak cepat melalui semak belukar dan sungai kecil, tetapi Brimob tidak memberikan ruang sedikit pun. Setiap langkah jenderal perang ini diperhitungkan karena tim Brimob menggunakan kombinasi patroli darat, drone pengintai, dan komunikasi satelit untuk menutup setiap kemungkinan kabur. Pertarungan tak terlihat ini berlangsung selama beberapa jam dengan Brimob menekan dari berbagai sisi. Anggota tim menggunakan strategi double envelopment, memaksa target berbelok dan masuk ke zona yang telah dikontrol ketat. Meski KKB sempat mencoba melakukan serangan balik dengan melempar batu dan jebakan sederhana, disiplin serta pelatihan tinggi Brimob membuat mereka tetap aman dan tidak terpancing. Sumber dari lapangan melaporkan bahwa pengejaran ini memaksa jenderal KKB berlari kocar-kacir di medan yang sangat sulit, seringkali harus menyeberangi sungai deras dan menanjaki tebing curam. Stamina Brimob diuji hingga batas, namun mereka tetap menjaga formasi dan komunikasi agar misi tidak terganggu. Beberapa unit bahkan menempatkan posisi pengintai tersembunyi untuk memantau pergerakan target secara real-time. Operasi ini juga menghadapi risiko tinggi bagi warga sipil yang berada di sekitar hutan. Brimob memastikan jalur evakuasi aman dan memberi peringatan kepada penduduk agar menjauhi area operasi. Langkah-langkah ini mencerminkan profesionalisme Brimob dalam menyeimbangkan aksi militer dan perlindungan masyarakat.
Menjelang sore, Jenderal Perang KKB mulai kelelahan dan kehilangan orientasi. Tim Brimob semakin menutup ruang gerak, memaksa target untuk keluar dari persembunyian alami di hutan. Dalam momen kritis ini, koordinasi tim Brimob menjadi kunci. Setiap unit bergerak serempak, tanpa celah, memastikan target tidak dapat berbalik menyerang. Tekanan mental dan fisik yang diterapkan Brimob membuat Jenderal KKB akhirnya kehilangan kendali dan mencoba menyerah, meski masih mencoba lolos beberapa kali. Akhirnya, setelah pengejaran panjang yang menguji kemampuan fisik, intelijen dan strategi, Jenderal Perang KKB dapat dilumpuhkan oleh tim Brimob. Tidak ada korban sipil dalam operasi ini, dan anggota Brimob berhasil membawa target ke pos komando dengan selamat. Keberhasilan ini menegaskan bahwa Brimob tidak hanya mampu menghadapi kelompok bersenjata di medan ekstrim, tetapi juga dapat memaksimalkan efektivitas operasi tanpa menimbulkan kerusakan tambahan pada masyarakat sekitar. Keberhasilan tim Brimob Polri dalam melumpuhkan Jenderal Perang KKB membawa dampak signifikan bagi keamanan Papua, khususnya bagi masyarakat sipil yang selama ini hidup dalam ketakutan. Penangkapan ini bukan sekedar kemenangan taktis, tetapi juga efek strategis yang langsung dirasakan di berbagai wilayah rawan konflik. Warga sipil di sekitar lokasi operasi melaporkan penurunan ancaman secara drastis. Selama bertahun-tahun, aktivitas KKB termasuk pembakaran rumah, perampokan, dan intimidasi terhadap penduduk membuat masyarakat sulit menjalani kehidupan normal. Kini dengan salah satu otak di balik serangan tersebut dilumpuhkan, ketakutan masyarakat mulai mereda. Sekolah-sekolah yang sebelumnya ditutup karena ancaman KKB kini dapat beroperasi kembali, sementara pasar dan fasilitas umum mulai dipadati warga yang merasa aman untuk beraktivitas. Selain itu, tekanan psikologis terhadap anggota KKB meningkat tajam. Sumber kepolisian menyebutkan bahwa struktur komando mereka mengalami kebingungan dan disorganisasi setelah kehilangan pemimpin strategisnya. Moral anggota menurun, koordinasi internal terganggu, dan beberapa unit bahkan dilaporkan mulai membicarakan kemungkinan menyerah atau melarikan diri ke daerah yang lebih terpencil. Keberhasilan Brimob ini mematahkan mitos bahwa KKB tidak dapat ditaklukkan, menunjukkan bahwa strategi intelijen dan pengejaran terencana dapat membuat kelompok bersenjata kehilangan kendali. Dampak lebih luas terlihat dari meningkatnya aktivitas aparat keamanan di wilayah tersebut. Brimob tidak hanya melakukan operasi penangkapan, tetapi juga memperkuat patroli di desa-desa, memantau jalur pelarian, dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan tidak ada celah bagi KKB untuk melakukan aksi balasan. Koordinasi ini meningkatkan rasa aman warga, sekaligus menekan KKB secara simultan dari berbagai sisi. Operasi ini juga menimbulkan efek domino di tingkat regional. Kelompok bersenjata lain yang sebelumnya menjalin aliansi dengan KKB mulai berpikir ulang untuk melakukan aksi kekerasan karena keberhasilan Brimob membuktikan reaksi aparat yang cepat dan efektif terhadap ancaman bersenjata. Intelijen polisi menegaskan bahwa pesan ini diterima dengan baik oleh masyarakat karena mereka kini melihat bahwa keamanan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diterapkan melalui aksi nyata di lapangan. Sumber resmi menyebutkan bahwa penangkapan ini memerlukan kombinasi kekuatan fisik, strategi intelijen, dan koordinasi psikologis. Brimob tidak hanya mengejar secara fisik, tetapi juga menekan KKB secara mental. Penggunaan taktik pengepungan, pengintai tersembunyi, dan pengendalian jalur pelarian membuat Jenderal Perang KKB kehilangan pijakan dan membuat kelompok bersenjata ini tidak lagi dapat bergerak bebas. Dampak penangkapan Jenderal KKB juga terlihat dalam pergeseran taktik kelompok bersenjata. Beberapa anggota mulai menghindari konfrontasi langsung, sementara yang lain berusaha mengamankan diri di daerah terpencil. Dengan hilangnya figur pemimpin yang menginspirasi aksi agresif, kelompok ini kehilangan fokus dan keberanian untuk melakukan serangan terhadap warga sipil. Brimob memastikan bahwa tekanan ini dipertahankan melalui patroli lanjutan, pengawasan jalur, dan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk melaporkan gerakan mencurigakan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa operasi Brimob bukan hanya soal penangkapan fisik, tetapi juga strategi komprehensif untuk menghancurkan jaringan kriminal dan menegakkan keamanan masyarakat. Warga sipil yang selama bertahun-tahun menjadi sasaran intimidasi KKB kini mulai merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jalan-jalan yang sebelumnya sepi karena takut diserang kini mulai dipadati aktivitas warga, sekolah kembali buka, dan kegiatan ekonomi mulai pulih.
Keberhasilan tim Brimob Polri dalam melumpuhkan Jenderal Perang KKB memicu reaksi serius dari seluruh jajaran aparat keamanan di Papua. Pasca operasi, Brimob tidak langsung menarik diri dari lapangan, tetapi menerapkan strategi pengamanan berlapis untuk memastikan kelompok bersenjata yang tersisa tidak dapat melakukan aksi balasan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi ketat antar unit, patroli intensif, dan kerjasama dengan aparat pemerintah daerah serta tokoh masyarakat setempat. Menurut laporan resmi, Brimob menempatkan pos pengawasan sementara di beberapa titik strategis, terutama di jalur-jalur yang biasa digunakan KKB untuk bergerak atau melarikan diri. Pos-pos ini dipantau 24 jam dengan patroli rutin dan pemantauan udara menggunakan drone, memastikan tidak ada celah bagi anggota KKB untuk kembali menyebar. Pendekatan ini juga melibatkan komunikasi aktif dengan warga desa, sehingga setiap aktivitas mencurigakan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti. Selain aspek pengawasan, Brimob juga fokus pada koordinasi intelijen. Data dari operasi penangkapan Jenderal KKB dianalisis untuk mengidentifikasi struktur komando yang tersisa serta lokasi persembunyian anggota KKB yang belum tertangkap. Informasi ini menjadi dasar bagi operasi lanjutan, termasuk tindakan preventif untuk mencegah kelompok bersenjata membentuk kembali jaringan mereka atau melakukan serangan mendadak terhadap warga sipil. Reaksi internal Brimob juga menunjukkan profesionalisme tinggi. Kepala Satuan Brimob menegaskan bahwa keberhasilan operasi bukan sekedar prestasi individu, tetapi hasil dari kerja tim, disiplin, dan pelatihan intensif. Setiap anggota yang terlibat mendapatkan evaluasi kinerja untuk memastikan setiap prosedur di lapangan dijalankan dengan tepat dan aman. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat taktik di operasi berikutnya, karena medan Papua yang ekstrim menuntut kesiapan fisik, mental, dan strategi yang matang. Dampak psikologis pasca operasi terhadap KKB tidak kalah penting. Kehilangan pemimpin utama membuat moral mereka menurun tajam. Banyak anggota yang mulai ragu untuk melakukan serangan terbuka, sementara yang lain mengisolasi diri di wilayah terpencil. Brimob memanfaatkan situasi ini dengan meningkatkan tekanan taktis seperti patroli mendadak, pemantauan hutan, dan penyebaran unit khusus di jalur strategis. Tindakan ini memastikan KKB tidak dapat mengorganisir serangan balasan atau mengintimidasi masyarakat setempat. Brimob juga memperluas koordinasi dengan aparat lain, termasuk TNI dan pemerintah daerah, untuk memastikan operasi keamanan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Penempatan pasukan tambahan di titik rawan serta integrasi data intelijen antar unit membuat ruang gerak KKB semakin sempit. Selain itu, pendekatan ini membangun kesadaran warga sipil bahwa aparat keamanan hadir secara nyata, bukan hanya sebagai simbol, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan meningkat.